Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, HDM. Puji Tuhan saudara, satu kemurahan Tuhan ya, kalau kita itu boleh diperkenan melayani saudara di dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini ya, kita bisa memberitakan kabar sukacitanya dia dari Tuhan Yesus Kristus ya. Berjalan terus saudara-saudara ya, pelayanan ini lewat YouTube saudara, online. Tapi saya percaya Roh Kudus itu bekerja menembus batas sampai kemana-mana ya. Dari tempat ini, tempat yang sederhana saudara-saudara, biarlah tempat ini menjadi tempat untuk berdoa saudara ya, juga disertai dengan konseling ya. Konselingnya terbatas saudara ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang akan terjadi ke depan, biar dia sendiri yang mengatur saudara ya. Usia boleh bertambah, tapi Roh Kudus tetap punya kuasa dahsyat. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saudara, saya mau menyampaikan khotbah saya ini dengan saya awali membaca satu ayat firman Tuhan saudara ya, yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Yesaya 55 ayat 11. Itu begini saudara-saudara ya. Demikianlah firmanku, firmanku punya besar ya, firmannya Tuhan yang keluar dari mulutku, mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku, tidak akan kembali kepada Tuhan lagi dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, yang dikehendaki Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya, dahsyat ya. Loh, ini bener enggak ini saudara-saudara? Saya beri tema saudara-saudara, apa yang diperkatakan Tuhan pasti berhasil ya. Apa yang difirmankan, diperkatakan oleh Tuhan pasti berhasil ya. Saya beritahu saudara, apa saja, mau yang biasa-biasa, setengah ya, sedang, sampai yang sulit-sulit ya, sampai yang dikatakan mustahil. Tapi kalau Tuhan yang memperkatakan, Tuhan yang memberi perintah ya, ini perintah sama, perintah Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan ya, pasti berhasil, tidak pernah gagal, dan perkataan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, pasti berhasil ya. Seperti yang saya sampaikan begini saudara ya, Tuhan kalau menyampaikan seperti disampaikan itu ya, pasti jadi ya. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci ini, saudara mulai membaca Kejadian sampai Wahyu, saudara akan melihat begitu banyak firman yang disampaikan dari awal Kejadian. Saudara lihat, Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi tidak terang itu menjadi saudara ya. Salah satunya itu saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian ya, mulai dari pasal 1 itu. Nah, terus saudara kalau membaca lagi saudara-saudara ya, saya tidak semua ya, saya beberapa ya. Saudara kalau membaca di dalam Kejadian pasal 12, bagaimana Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata, menyampaikan perintah kepada Abraham. Saudara bisa selidiki ya, saudara punya waktu di rumah kan. Kejadian pasal 12 luar biasa, semua terjadi saudara-saudara, dan sepertinya mustahil gitu loh saudara. Sepertinya mustahil, tapi itu terjadi kalau Tuhan yang
berkata-kata. Nah, sekarang kan kita kenal ada nubuat, ya. Nah, itu kalau memang nubuat dari Tuhan terjadi kok. Nah, saya kan bukti hidupnya. Salah satunya tentu banyak. Saudara, kemarin saya sudah menyampaikan, ya, saya hasil daripada menjadi hamba Tuhan full time. Itu kan hasil daripada nubuat. Benar kan sudah saya sampaikan, ya, waktu yang lalu ketika saya diperkenan oleh kasih kemurahannya Dia, saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu saudara-saudara, ya. Contoh lagi saudara-saudara, saudara kalau menyelidiki di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu mengenai Nabi Elia itu, ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Elia itu, ya, sampai kepada janda di Sarfat juga. Semua itu hasil daripada perintahnya Tuhan. Semua berhasil kok, ya, semua berhasil. Apa yang diperkatakan Tuhan berhasil. Ya, itu ada semua di dalam kitab suci kita. Apakah itu hanya sampai kitab suci ini saja? Tidak. Harus membuktikan zaman sekarang ini loh, ya. Wah, saudara-saudara, saya banyak mendapatkan dalam pelayanan saya di ADM, ya, beberapa kali mendapatkan perintah Tuhan, baik dalam pelayanan secara universal, banyak orang, atau pribadi-pribadi, individu, saudara. Baik dalam konseling apa, ya, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya itu loh, itu bukan ngomong kosong, saudara. Bukan hanya sekedar diomongkan, tapi dibuktikan. Sama, kasusnya berbeda, tapi intisarinya sama, yaitu perkataan Tuhan, ya, perintah Tuhan, firman Tuhan itu pasti terjadi. Dikatakan dalam firman yang kita baca, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu maksudnya bukan omong kosong. Itu kalau perintah Tuhan. Beda kalau tidak perintah Tuhan, saudara. Maka itu, saudara, kalau kita diperintah Tuhan, harus benar-benar dilaksanakan. Loh, berat mungkin. Tapi kalau Tuhan yang memberi perintah, pasti Tuhan yang beri jalan. Luar biasa, ya. Berapa kali, saudara, ya, saya mendapatkan perintah Tuhan, ya, yang mengatakan, bejana, pergi ke situ. Saya pernah saksikan, ya. Loh, ada apa ya? Nah, saya kan tidak ngerti. Saya di jalan begitu, pergi. Saya, ya, tetap pergi meskipun bertanya-tanya. Ada berani bantah, saudara. Dan ternyata benar, saudara. Ternyata ada orang sakit. Sakitnya ada arah, saudara. Ya, udah marah. Tahun dibawa ke luar negeri, ya, jadi betul 1 hari sebelum dibawa ke luar negeri Tuhan perintahkan saya ke sana, ya, untuk menyelesaikan, saudara-saudara, ya. Saya pernah saksikan itu, ya. Benar kok, ya. Ketika saya diperintah untuk memberitahukan seseorang, nah ini kalau sifatnya pribadi ini memang, ya, ada beberapa kali katanya benar. Ya, ada yang masalah karena sakit, ada yang masalah karena dia pernah berjanji yang belum digenapi, ada yang karena harus merubah karakternya, ya, ada itu. Nah, wah, itu kalau waktu itu saya tidak menuruti perintah Tuhan, nggak tahu itu. Habis saya menuruti, karena saya belajar dari pengalaman, ya, membaca juga firman Tuhan ini juga dalam pelayanan. Itu apa yang Tuhan katakan tuh
Loh benar kok. Ya. Beritahu dia. Nah, itu kan perintah Tuhan. Termasuk memakai minyak, sarana. Itu kan perintah Tuhan. Kalau udah perintah Tuhan, saya udah pernah gitu-gitu lah. Repot saya bilang. Tapi karena perintah Tuhan, repot dan repot dilaksanakan. Meskipun kadangkala ada dapat tantangan-tantangan dari kanan kiri, dari macam-macam saudara. Nah, saya lakukan terus, saya diperintah gitu loh. Kalau saya tidak diperintah, saya tidak akan lakukan. Dan nanti kalau tidak benar Mas, kalau itu perintah Tuhan pasti terbukti tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika Tuhan mengatakan kerjakan itu, meskipun bagi saya itu tidak mungkin, karena keterbatasan keilmuan saya, keterbatasan kepandaian saya. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, ya dikerjakan. Ya. Sebab kalau perintah Tuhan tidak dikerjakan, ingat saudara, ya, mengenai Nabi Yunus, apa akibatnya? Ya, penderitaan loh. Dikerjakan, meskipun sulit, meskipun itu sepertinya, wah, gak mungkin, gak berani atau bagaimana. Loh. Saudara-saudara, saya mau beritahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan ini bukan hanya tertulis, cuma tertulis saja, tidak ada apa-apanya loh, terbukti, bukan saja tercatat. Kalau tercatat mungkin apa itu zaman dahulu begini. Sekarang kita buktikan. Saya melayani pelayanan HDM itu memang pelayanan yang orang-orang katakan itu pelayanan impossible, tidak mungkin, mustahil. Tapi ketika Tuhan menyampaikan itu dan saya katakan, wah itu memang kita belajar ya, maaf ya, belajar betul-betul peka, ya. Belajar peka. Puji Tuhan, Tuhan sebelum naik ke surga ada berjanji mengerikan Rohnya yang Maha Kudus itu. Ya, kita kenal Roh Kudus, saudara. Roh kebenaran Tuhan Yesus itu kebenaran. Berarti kan Rohnya sendiri. Ya, itu semua sudah ada, saudara, dalam Alkitab ini. Sehingga kita benar-benar sekarang ini ada memiliki satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mencipta, saya beritahu, ya, yang datang dari Bapa, ya. Apa yang diperintahkan Tuhan, sepertinya sulit, susah, saudara, tidak mungkin gitu ya. Waktu saya pengurapan itu juga, wah, bagaimana gitu ya. Sebab sebelumnya ya tidak ada begitu. Tapi ketika diperintah Tuhan, ya mau tidak mau ya dikerjakan dengan mantap, percaya. Dan nyatanya banyak orang diberkati sampai detik ini, saudara. Ya, udah berapa tahun? Hah? 14 tahun. 14 semoga 15 tahun. Masa waktu yang udah sedikit. Saya kerjakan terus. Ini perintah Tuhan. Lah, apa sekarang perintah Tuhan pada saya dalam usia-usia seperti ini? Saya tidak mau ngomong nanti kayak GR gitu loh, saudara ya. Nanti lihat, kita lihat. Yalah semua terjadi oleh kehendaknya. Ya. Tidak kemana-mana, tapi bisa ada di mana-mana. Ajaib. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Menjadi satu, saudara. Ya, saya ini menyampaikan ini
di dalam kantor saya adalah ya cuma kecil tempatnya adalah, tapi Roh Kudus berembus dari tempat ini. Saya beritahu, apapun yang bagi orang dikatakan mustahil, tapi saat Roh Kudus berembus, tidak ada yang mustahil. Saudara, saya mau beritahu, kedatangannya semakin dekat saja. Loh, ini saya tidak ngomong ini, saudara. Loh, bener ini. Pak Eno tahu dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, semakin dekat saja. Ini dibutuhkan pelayanan semacam ini yang menjangkau umat Tuhan di mana saja tanpa kecuali. Saya melayani semua, ya. Saya tidak melihat agama apapun, saudara. Kalau saya tanya agama, saya Kristen. Tuhan saya Yesus Kristus. Jadi saya melayani di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang saya layani, kalau mau saya doakan di dalam namanya, saya lakukan, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sudah Februari Rabu lalu saya sampaikan kepastian masuk surga, temanya itu. Saya pegang apa yang disampaikan Tuhan kepada saya, pribadinya, tidak ada yang lain. Ini loh saudara-saudara, saya di kantor yang kecil ini, biar Roh Kudus berembus tanpa batas, sesuai kehendaknya, karena dia seperti udara yang mengalir, seperti angin, ruah, nafas. Ada nafas daripada Allah, itu menghembus, saudara, seperti angin udara, dirasakan siapa saja. Luar biasa, bukan sekedar angin sekedar angin yang kita hidup biasa, tapi ada sesuatu yang lebih. Ada kuasanya, ada tenaganya, supernatural, supranatural, di luar akal budi. Hari saudara-saudara, saya percaya ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, yang mengatakan bencana, hembuskan itu Rohku atas umatku, urapkan itu atas umatku, supaya mereka menjadi kuat. Kalau mereka kuat akan jadi menang menghadapi segala pergumulan hidup yang ada. Kita harus mengerti, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Baik Tuhan pakai siapa saja. Sekarang pakai di HDM untuk menopang, menguatkan, memenangkan pergumulan-pergumulan hidup. Siapa saja, siapa saja yang mau terima hembusan Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus. Kalau urapan saya menggunakan sarana, saudara, karena tadi sudah saya sampaikan, itu bukan kehendak saya, tapi itu perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan, perintah ilahi, perintah yang tidak boleh dibuat sembarangan, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti ini, saya menggunakan sarana karena perintahnya, saudara. Saya menggunakan minyak. Saudara, ada minyak enggak? Tuhan mengatakan minyak, semua minyak, tidak khusus dari Israel atau dari siapa. Tidak, semua minyak yang tanpa alkohol, tetapi harus dikuduskan. Itu perintahnya. Dikuduskan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus bekerja. Minyak tinggal minyak, tapi Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Kalau saudara percaya, mau bawa minyak tanpa alkohol, dan saya akan berdoa untuk minyakmu, ya. Dari tempat ini, hembusi Roh Kudus. Minyak-minyak yang tanpa alkohol sesuai perintahmu Tuhan, yang belum dikuduskan, dari tempat ini saya kuduskan demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi kudus, dan Roh Kudus akan bekerja.
akan mendatangkan kebaikan. Pakai saudara, pakai, tapi katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan. Apa sekarang saudara-saudara? Masalah saudara, saudara ada sakit penyakit, saudara yang ingin lebih sehat, tetap sehat dalam urapannya dia, Roh Kudus hembusi Tuhan. Lewat urapan yang diurapkan tuh, kalau ada yang sakit di mana saja berada, demi nama Tuhan Yesus itu saya patahkan, saya perintahkan segala penyakitmu pergi keluar. Baik itu medis, baik itu dari roh jahat, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan demi namanya, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, rohnya yang kudus, maha kudus akan bekerja atasmu, menjamah sakitmu, engkau yang ada di mana saja berada, baik yang ada di kota Semarang, ada di luar kota Semarang, atau bahkan di luar pulau, di luar negeri, mancanegara. Engkau yang mendengarkan dan mengikuti doa ini, engkau dilawat dijamah oleh Roh Kudus, hembusannya menembus batas, demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan semakin sehat. Terima kasih Bapak, karena engkau lah yang berdaulat atas semua ini. Bagi keluarga-keluarga rumah tangga yang saat ini mengalami problem, pergumulan di tengah-tengah rumah tangga keluarga semua, ingat, ketika Roh Kudus berembus padamu, engkau dilawat dijamah, dilembutkan semua hati-hati yang keras. Yang orang yang punya emosi sekarang sedang marah, dilembutkan hatinya. Pulih keluarga rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang lagi macet, sulit dan lain sebagainya, tapi percaya, bendungan langit akan dibuka, berkat-berkat dicurahkan, dan engkau akan menikmati kasih kemuliaan Tuhan dengan luar biasa. Pekerjaanmu diberkati, pekerjaanmu yang macet-macet dibuka ke jalan di mana saja engkau berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berembus ajaib, ada terobosan-terobosan ajaib di tengah-tengah sulit, kesulitan, kesukaran ini. Engkau diberkati dengan luar biasa. Bahkan aset-asetmu juga dapat terjual dengan luar biasa. Cara Roh Kudus bekerja. Terima hembusan Roh Kudus ini. Hutang piutang diberi solusi yang baik, diselesaikan dengan baik. Pekerjaan Roh Kudus bekerja atasmu. Terima hembusannya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja Tuhan, kuasa bekerja Tuhan lewat tempat ini Tuhan yang sederhana ini. Rohmu berhembus, hembusi Tuhan, hembusi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, engkau berdaulat Tuhan. Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak orang-orang yang merasa beban berat, hopeless, bahkan putus asa, tapi ada engkau ya Roh Kudus yang bekerja melawat mereka, menguatkan, bahkan memberikan solusi yang terbaik, dan berkat turun atas mereka dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohonkan semua ini. Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan Tuhan, namamu yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria, terima ya, terima berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Terima semua yang mengikuti YouTube ini, karena dia Roh Kudus berembus tanpa batas. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Haleluya, amin.